Pernahkah Anda merasa waktu berjalan terlalu cepat? Pagi baru saja tiba, tapi sudah maghrib lagi. Senin baru kemarin, sudah Jumat lagi. Bulan lalu rasanya baru tanggal tua, sekarang sudah tanggal tua lagi. Dan yang paling membuat hati terenyuh, tahun berganti, usia bertambah, tapi saldo rekening kok diam di tempat yang sama. Ada seorang kawan, sebut saja Andi. Setiap pagi, dia bangun pukul 5, berangkat kerja jam 6, pulang jam 8 malam. Dia menjual waktunya untuk uang. Tapi anehnya, semakin lama waktu yang dia jual, semakin sedikit justru nilai yang dia dapat. Dia sibuk dari Senin sampai Minggu, tapi uangnya selalu sibuk menghilang di akhir bulan. Sementara itu, ada temannya, Budi. Kerjanya terlihat santai. Jam 9 baru mulai, jam 5 sudah pulang. Tapi anehnya, uangnya seperti punya kaki sendiri untuk datang menghampiri. Proyek demi proyek mengalir. Rezeki nomplok datang dari arah yang tidak disangka. Apa bedanya? Bukan soal pintar atau tidak pintar. Bukan juga soal malas atau rajin. Tapi soal getaran. Khususnya, getaran yang paling sering kita abaikan. Getaran waktu. Inilah rahasia yang akan saya bocorkan hari ini. Cara Anda memandang waktu menentukan cara uang memandang Anda. Jika selama ini Anda merasa sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak sebanding, besar kemungkinan cara Anda bergetar dengan waktu tidak selaras dengan cara uang bekerja. Video ini akan membongkar mata rantai yang menghubungkan waktu dan uang dan bagaimana mengubah getaran waktu Anda sehingga rekening Anda ikut bergetar naik. Tahan video ini, karena penjelasannya akan mengubah cara Anda memandang setiap detik, setiap menit, dan setiap jam dalam hidup Anda. Bagian 1. Masalah cara kita memandang waktu. Kebanyakan dari kita terjebak dalam 3 cara memandang waktu yang justru mematikan aliran uang. Pertama, memandang waktu sebagai musuh. Kita selalu berperang dengan waktu, terburu-buru, dikejar deadline. Kata-kata seperti, cepat, waktunya mepet, atau, waktu tidak cukup, menjadi mantra sehari-hari. Setiap kali kita mengucapkan itu, getaran apa yang kita pancarkan? Getaran kekurangan? Getaran ketakutan? Getaran tekanan? Uang adalah energi yang cerdas. Apakah dia akan mendatangi energi yang tertekan, ketakutan, dan kekurangan? Tentu tidak, uang akan lari. Dia mencari getaran yang tenang, lapang, dan percaya diri. Analoginya seperti ini. Bayangkan Anda adalah sebuah wadah. Setiap kali Anda panik dengan waktu, Anda mengocok-ngocok wadah itu sehingga air di dalamnya menjadi keruh. Uang ibarat seekor ikan mas yang ingin masuk ke wadah Anda. Apakah ikan mau masuk ke air yang keruh dan bergolak? Tidak, dia akan mencari wadah yang airnya jernih dan tenang. Kedua, memandang waktu sebagai komoditas yang dijual. Ini adalah pola pikir karyawan, menukarkan waktu dengan uang. 8 jam kerja dapat sekian, lembur dapat tambahan. Persoalannya, waktu Anda terbatas. Hanya ada 24 jam dalam sehari. Jika penghasilan Anda bergantung pada berapa jam Anda bekerja, maka ada batas maksimal yang bisa Anda hasilkan. Getaran yang terpancar adalah getaran pertukaran, bukan kelimpahan. Getaran ini mengatakan, uang saya ada batasnya karena waktu saya ada batasnya. Alam semesta akan menjawab getaran itu dengan membatasi aliran uang kepada Anda. Ini seperti seorang petani yang hanya menanam di pot kecil. Hasilnya pasti terbatas. Sementara petani yang menanam di ladang luas, panennya bisa berlipat. Pola pikir waktu sebagai komoditas adalah pot kecil itu. Dia membatasi imajinasi dan kreativitas Anda untuk menciptakan sumber penghasilan yang tidak terikat waktu. Ketiga, memandang waktu sebagai penjara. Ini hari Senin lagi, sial. Syukurlah sudah hari Jumat. Itu adalah seruan dari orang yang merasa dipenjara oleh waktu. Setiap detik di tempat kerja terasa seperti hukuman. Getaran yang dikeluarkan adalah getaran kebencian, kebosanan, dan keterpaksaan. Bisakah uang tumbuh subur di tanah yang penuh dengan kebencian? Mustahil. Uang adalah energi sukacita dan kreativitas. Dia akan menghampiri mereka yang menikmati waktunya, yang bersemangat dengan setiap detik yang dijalani. Pernah dengar kisah tentang 2 orang pekerja batu bata? Yang pertama mengeluh, aduh saya harus memindahkan ribuan batu bata ini, panas sekali, capek sekali. Yang kedua berkata dengan bangga, saya sedang membangun katedral yang megah. Aktivitasnya sama, tapi getaran waktunya berbeda. Mana kira-kira yang lebih mungkin dapat promosi atau peluang baru? Analoginya seperti ini. Bayangkan waktu itu adalah sebuah sungai.
Kebanyakan orang berenang melawan arus, berjuang keras tapi hanya dapat kelelahan, atau mereka hanya diam terhanyut tanpa kendali. Sang master, dia memahami arus sungai itu. Dia tidak melawan, tapi juga tidak pasrah. Dia menggunakan aliran air itu untuk mendayung perahunya dengan efisien sampai ke tujuan dengan tenaga yang minimal, tapi hasil yang maksimal. Pertanyaannya, Anda yang mana? Apakah Anda yang berenang melawan arus waktu, atau Anda yang mengendarai arus waktu menuju pulau kekayaan? Bagian 2. Hubungan energetik antara waktu dan uang. Mari kita masuk ke level yang lebih dalam. Secara energi, waktu dan uang itu sangat mirip. Keduanya adalah energi yang mengalir. Uang adalah energi yang terwujud secara fisik. Waktu adalah energi yang terwujud dalam bentuk momen. Keduanya tidak bisa diciptakan dari nol, tapi bisa dialirkan, dikelola, dan diperbesar nilainya. Coba perhatikan karakteristik uang. Uang harus bergerak. Uang yang disimpan saja akan tergerus inflasi. Uang bisa menghasilkan uang atau investasi. Nilai uang tergantung pada persepsi dan keyakinan bersama. Sekarang perhatikan karakteristik waktu. Waktu selalu bergerak maju, tidak bisa dihentikan. Waktu yang digunakan untuk hal produktif bisa menghasilkan bunga berupa skill, pengalaman, atau jaringan yang nilainya berlipat di masa depan. Nilai waktu juga tergantung persepsi. 1 jam terasa singkat jika kita senang, dan terasa lama jika kita stres. Nah, getaran Anda adalah jembatan yang menyatukan dua energi ini. Getaran Anda menentukan seberapa efektif Anda mengubah aliran waktu menjadi aliran uang. Orang dengan getaran rendah memandang waktu sebagai beban. Hasilnya, waktu yang dijalaninya menghasilkan energi negatif yang justru memblok uang. Sebaliknya, orang dengan getaran tinggi memandang waktu sebagai sahabat dan alat. Setiap detiknya diisi dengan energi positif, fokus, dan rasa syukur. Energi ini seperti magnet bagi uang. Ada sebuah hukum kuno, yaitu hukum keselarasan getaran. Apa yang Anda rasakan tentang waktu, itulah yang akan Anda terima tentang uang. Jika Anda selalu merasa kekurangan waktu, Anda akan menarik kekurangan uang. Jika Anda merasa waktu adalah anugerah yang berharga, Anda akan menarik kelimpahan uang. Jika Anda terburu-buru dan panik menggunakan waktu, uang Anda akan datang dan pergi dengan cepat, tidak meninggalkan jejak. Jika Anda tenang dan terencana, uang Anda akan tumbuh stabil dan berkelanjutan. Pikiran bawah sadar Anda tidak bisa membedakan antara waktu dan uang. Ketika Anda berkata, "Saya tidak punya waktu," pikiran bawah sadar Anda mendengar, "Saya tidak punya uang," dan dia akan bekerja mewujudkan pernyataan itu menjadi kenyataan. Mari kita ambil contoh konkret. Coba ingat-ingat ketika Anda sedang sangat khawatir akan suatu deadline. Apakah keputusan finansial yang Anda ambil saat itu biasanya ceroboh? Mungkin Anda membeli sesuatu secara impulsif untuk menghilangkan stres, atau malah menolak peluang karena takut tidak punya waktu mengerjakannya. Itulah wujud nyata bagaimana getaran waktu yang kacau mengacaukan aliran uang. Sebaliknya, ketika Anda sedang liburan, pikiran tenang, seringkali ide bisnis terbaik justru muncul. Atau tiba-tiba dapat telepon penawaran kerjasama. Itu karena getaran waktu yang santai dan lapang membuka saluran bagi energi uang untuk masuk. Bagian 3. Bagaimana mengubah getaran waktu Anda? Lalu, bagaimana cara memutar balikan keadaan? Bagaimana mengubah getaran waktu dari yang memblokir uang menjadi menarik uang? Ini bukan soal manajemen waktu, tapi soal mindset waktu. Berikut adalah langkah-langkah detailnya. Langkah 1. Syukuri setiap detik. Bersyukur adalah frekuensi tertinggi. Mulailah hari dengan bersyukur untuk waktu yang Anda miliki. Ucapkan terima kasih untuk 24 jam yang diberikan. Dengan bersyukur, Anda mengirim sinyal bahwa waktu Anda berharga dan cukup. Sinyal cukup inilah yang menjadi magnet uang. Teknis praktis. Setiap bangun tidur, sebelum pegang ponsel, ucapkan dalam hati, terima kasih untuk hari yang baru. Saya punya waktu 24 jam yang berharga untuk diisi dengan kegiatan yang membawa saya semakin dekat dengan tujuan finansial saya. Rasakan perasaan lega dan kelimpahan saat mengucapkannya. Langkah 2. Berhenti mengeluh tentang waktu. Hapus kata-kata dari kamus hidup Anda. Sibuk, tidak ada waktu, waktu sempit. Ganti dengan kata-kata seperti, saya mengatur prioritas saya dengan baik, atau waktu saya cukup untuk hal-hal yang penting. Setiap kali Anda menahan diri untuk tidak mengeluh tentang waktu, Anda memutuskan rantai energi yang menghubungkan kekurangan waktu dengan kekurangan uang. Teknis praktis.
Buat celengan kata-kata. Setiap kali Anda hampir mengeluh tentang waktu, tapi berhasil menahannya, catat di notes ponsel. Targetkan untuk mengumpulkan 7 kali dalam sehari. Ini akan melatih kesadaran Anda. Langkah 3. Isi waktu dengan kegiatan bernilai tinggi. Apa itu kegiatan bernilai tinggi? Kegiatan yang getarannya sejalan dengan uang. Misalnya, belajar skill baru yang bisa meningkatkan penghasilan. Membangun relasi yang positif dan suportif. Beristirahat yang cukup untuk mengisi ulang energi kreatif. Berolahraga untuk menjaga getaran tubuh tetap tinggi. Bandingkan dengan kegiatan bernilai rendah. Scrolling media sosial tanpa tujuan, mengobrol yang tidak perlu, atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Pilihan Anda dalam mengisi waktu menentukan getaran apa yang Anda pancarkan. Teknis praktis. Buat audit waktu selama 3 hari. Catat semua aktivitas Anda dan beri nilai. Tinggi, sedang, rendah. Lihat polanya. Komitmen untuk mengurangi satu kegiatan rendah dan menggantinya dengan tinggi setiap minggunya. Langkah 4. Bayangkan waktu sebagai sekutu Anda. Setiap pagi, luangkan 5 menit untuk membayangkan waktu sebagai seorang sahabat yang setia mendampingi Anda. Bayangkan aliran waktu membawa serta keberuntungan, peluang, dan rejeki kepada Anda. Rasakan perasaan lega dan percaya bahwa setiap detik membawa Anda lebih dekat kepada tujuan finansial Anda. Visualisasi ini akan memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Teknis praktis. Gunakan teknik visualisasi yang hidup. Tutup mata. Bayangkan waktu sebagai cahaya emas yang mengalir pelan di sekitar Anda. Setiap partikel cahaya itu adalah peluang uang. Anda menariknya dengan napas tenang. Langkah 5. Ciptakan zona waktu suci. Tentukan blok waktu tertentu dalam sehari, misalnya 1 hingga 2 jam, sebagai waktu suci yang bebas dari gangguan. Gunakan waktu ini untuk fokus pada pekerjaan atau proyek yang paling bernilai tinggi bagi pertumbuhan finansial Anda. Dengan menghormati waktu Anda sendiri, Anda mengirim getaran kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima hal-hal yang bernilai tinggi, termasuk uang. Teknik praktis. Jadwalkan zona waktu suci ini di kalender Anda seperti meeting penting. Matikan notifikasi ponsel. Beritahu orang sekitar bahwa Anda tidak bisa diganggu. Perlakukan waktu ini dengan sakral. Langkah 6. Praktikkan time anchoring. Ikat momen-momen bahagia dan sukses finansial kecil yang Anda alami dengan perasaan syukur yang mendalam. Misalnya, ketika dapat bonus kecil atau ketika sebuah proyek berjalan lancar, luangkan 2 menit untuk benar-benar merasakan kebahagiaan dan rasa syukur itu. Dengan mengikat perasaan positif ini ke dalam momen waktu, Anda menciptakan jangkar yang menarik lebih banyak momen serupa di masa depan. Langkah 7. Lepaskan keterikatan pada hasil cepat. Salah satu getaran waktu yang paling merusak adalah keinginan untuk instan. Alam semesta bekerja dalam siklus dan proses. Ketika Anda memaksakan waktu, Anda melawan arus alam. Belajarlah untuk menanam benih dengan sabar, merawatnya, dan percaya dia akan tumbuh pada waktunya. Getaran kesabaran ini sangat penting menarik kelimpahan yang berkelanjutan. Bagian 4. Kisah nyata, studi kasus. Mari kita lihat bagaimana teori ini bekerja dalam kehidupan nyata. Kita kembali ke cerita Andi dan Budi. Andi terjebak dalam getaran kekurangan waktu. Andi bangun dengan terburu-buru, langsung memikirkan deadline. Getaran paginya sudah panik. Di perjalanan, dia mengutuk macet yang membuang waktunya. Di kantor, dia bekerja sambil terus melihat jam, berharap cepat sore. Setiap meeting terasa membuang waktu. Hasilnya apa? Pikirannya penuh tekanan. Tidak kreatif. Dia hanya menjalankan tugas, tidak pernah memberikan ide yang membuatnya dilirik atasan. Uangnya habis untuk kopi dan jajan sebagai pelarian stres. Getaran yang waktu sebagai musuh yang dipancarkannya menarik lebih banyak tekanan dan keterbatasan finansial. Budi mengalir dengan getaran kelimpahan waktu. Budi bangun lebih pagi, tidak terburu-buru. Dia menyempatkan meditasi 10 menit untuk mensyukuri hari baru. Getaran paginya sudah tenang. Di perjalanan, dia mendengarkan podcast pengembangan diri. Di kantor dia fokus penuh pada tugas penting selama zona waktu sucinya. Dia melihat meeting sebagai kesempatan belajar dan membangun relasi. Karena pikirannya tenang, ide-ide kreatif sering muncul, membuatnya mendapat proyek-proyek menarik. Uang yang didapatnya juga dikelola dengan tenang, sebagian diinvestasikan. Getaran waktu sebagai sekutu yang dipancarkannya menarik kelimpahan peluang dan kemudahan finansial.
Perbedaan mereka bukan pada jumlah jam, tapi pada kualitas getaran yang mereka tanamkan pada setiap jam yang mereka miliki. Bagian 5. Menghadapi keraguan, tanya jawab. Saya tahu, mungkin ada yang bertanya-tanya di dalam hati. Pertanyaan 1. Kalau saya santai seperti Budi, bukannya malah jadi pemalas? Ini salah kaprah yang besar. Getaran tenang bukan berarti malas. Justru dari ketenanganlah lahir tindakan yang tepat sasaran dan penuh daya. Budi bukan pemalas, dia efektif. Dia bekerja dengan pintar, bukan hanya keras. Kerja keras Andi yang tanpa ketenangan justru banyak membuang energi pada hal-hal yang tidak produktif. Pertanyaan 2. Saya kan memang sibuk, realistis saja. Bagaimana tidak merasa kekurangan waktu? Ini soal persepsi. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda lebih sibuk dari seorang CEO yang mengelola puluhan perusahaan? Mereka yang benar-benar sibuk justru seringkali terlihat tenang karena mereka menguasai manajemen energi, bukan hanya manajemen waktu. Mulailah dengan langkah kecil, syukuri waktu. Perlahan persepsi sibuk itu akan berganti menjadi produktif. Pertanyaan 3. Apakah ini berarti saya tidak perlu mengatur jadwal atau planning? Sangat perlu. Perencanaan adalah bentuk penghormatan kepada waktu. Yang kita ubah adalah energi di balik perencanaan itu. Rencanakan dengan perasaan percaya diri dan antisipasi, bukan dengan perasaan cemas dan takut tidak cukup waktu. Bagian 6. Penutup dan ajakan bertindak. Nah, sekarang Anda sudah mengerti. Masalahnya bukan pada jumlah waktu yang Anda miliki. Semua orang dapat 24 jam yang sama. Masalahnya ada pada getaran yang Anda pancarkan terhadap waktu itu sendiri. Uang tidak butuh waktu yang lebih banyak. Uang butuh getaran waktu yang lebih baik. Ketika Anda mengubah cara memandang waktu, Anda mengubah takdir finansial Anda. Mulai hari ini, saya tendang Anda untuk melakukan satu hal. Jaga getaran waktu Anda selama 21 hari ke depan. Setiap pagi ucapkan afirmasi ini. Waktu adalah sekutuku. Setiap detik membawa kelimpahan menuju hidupku. Dan setiap kali Anda merasa terburu-buru atau stres karena waktu, ingatkan diri. Getaran waktuku menentukan getaran uangku. Saya memilih untuk tetap tenang dan percaya. Rasakan perbedaannya. Perhatikan bagaimana peluang-peluang kecil mulai bermunculan. Perhatikan bagaimana ide-ide kreatif untuk menghasilkan uang datang lebih mudah. Itulah kekuatan dari getaran waktu yang selaras. Hidup ini bukan tentang memiliki banyak waktu, tapi tentang membuat waktu yang kita miliki menjadi bernilai. Dan ketika waktu Anda bernilai, uang akan mengikutinya. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat Anda yang juga ingin meningkatkan getaran finansialnya. Tulis di komentar, menurut Anda, bagaimana selama ini getaran waktu yang Anda pancarkan? Apakah sudah selaras dengan uang? Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas rahasia getaran lainnya. Salam berkelimpahan.